pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri undangan yang telah disampaikan untuk menghadiri ataupun sosialisasi dan pembuatan pupuk organik yang untuk saat ini terfokus di Desa Jatimulya, pupuk organik kelelawar atau guano bahasa aslinya. Salawat dan salam kami tunjukkan pada Nabi Muhammad SAW dan kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya hormati karena ini waktu sudah beranjak siang. Saya di sini selaku pemerintah Desa Jatimulya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan selamat datang di desa kami, Desa Jatimulya, Kecamatan Air Sudan, Kabupaten Oki, Jalur 23. Ini desa paling ujung timur, ujung selatan, paling pol. Dan alhamdulillah beginilah keadaan dan insya Allah tidak beda dengan desa-desa yang lain yang di pusat keramaian. Alhamdulillah. Saya sangat bangga dan terima kasih terutama pada seluruh tim karena merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat kami ataupun kami untuk mengembangkan apa yang ada, bahan baku ataupun apa yang ada potensi di desa kami, terutama alhamdulillah ini masalah kotoran kelelawar. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita direspon untuk mengadakan pembinaan dan mudah-mudahan ke depan hasil yang dipelajari hari ini mudah-mudahan bisa berkembang, bisa bermanfaat khususnya di desa kami, Desa Jatimulya, dan umumnya nanti bisa menyeluruh di Kecamatan Air Sugian, bahkan mungkin sampai ke kecamatan lain dan bisa terkenal nantinya. Kalau umpamanya produknya bagus, insya Allah pasti dicari orang. Dan kami selaku pemerintah desa sering berkomunikasi dengan perusahaan, dengan seluruh elemen yang ada, apa potensi di desa kami. Ya mungkin ini potensi ini mungkin kelihatan agak kurang baik ya, karena ini kotoran kelelawar dan ternyata diteliti ataupun dipelajari itu sangat luar biasa untuk bahan pokok ataupun untuk bahan pembuatan pupuk organik ataupun pupuk cair, bisa cair bisa padat. Dan info yang saya dapat itu melebihi bahan-bahan yang kotoran yang dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk. Jadi nanti ke depan saya harapkan mungkin nanti kalau produk kita ini sudah berjalan, sudah terbukti ataupun teruji, otomatis kami minta bantu support ataupun produk-produk yang dihasilkan ini supaya dipakai untuk seluruh binaan Depok dari Oki. Nah itu harapan kami. Mungkin terutama itu dulu untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di masalah pupuk organik. Dan selanjutnya kami di sini tentunya pasti menghimbau ataupun menyampaikan himbauan Tanhullah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini ada beberapa ataupun seluruh desa ya, ada 8 desa. Nah ini mungkin pasti sama himbauan Tanhullah, dilarang membakar kebun lahan untuk persiapan pertanian. Dan kami kemarin sudah memasang alat sesuatu di sana lahan pertanian, mudah-mudahan itu perhatian bersama. Jangan sampai kita membuka lahan dengan cara membakar. Sanggup ya? Alhamdulillah, karena selama ini kita bertahu pertama kalau di RSUD atau dari ini ada zero nih.
nggak ada api. Cuma yang berlaku itu sudah berapa? Karena seperti waktu ada dulu yang pertama itu yang dalam di sini. Cuma ini hostnya itu sudah berapa? Itu udah hubungan dari dulu. Itu, alhamdulillah, mari kita kompak beberapa usaha kita jangan membakar. Kalaupun terbakar jangan jelas kita, ya. Karena itu terusnya saya sudah menyampaikan di seluruh acara agar berubah apapun saya sampaikan. Kalau ada warga saya yang nanti terkena ataupun membakar dengan sengaja, kalau berkaitan hukum saya tidak akan menolong, ya saya tidak bisa menolong karena itu sudah aturan. Ya. Mari kita jaga aturan, jangan sampai warga desa Jatimulia ada yang bersangkut dengan hukum. Nah itu sering saya sampaikan dan tidak bosan-bosan, mungkin itu terus yang saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh bapak-bapak sekalian, semua yang hadir, bawa nama beserta tim atau beserta staff, Bapak Dadang, Pak Sabusir, dan seluruh bapak sekalian yang hadir di sini. Ada banyak ibunya saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bisa menambah pengalaman ilmu kita untuk menata pertanian di desa kita ataupun di Kecamatan Suja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kades atas arahan dan sambutan beliau. Tadi memang saya benarkan sebetulnya zero kebakaran dari tahun kemarin, tahun ini sudah zero kebakaran karena sudah satu sore Pangeran itu sudah bisa sore Batam. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan beliau Bapak Camat Kecamatan Sudian. Kepada beliau Bapak Kades, waktu dan tempat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf kepada peserta terkhusus jajaran pemerintahan saya kemudian sebenarnya rencananya mau kita hadir di sini, tapi karena ada masalah dan juga kesehatan terpaksa makanya kita terima dulu masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di kampung ini itu perlu kita tinggalkan. Walaupun sebenarnya saya juga khusus makasih Yesus untuk bergabung di sini. Yang saya hormati jajaran pimpinan desa pimpinan ini suatu kehormatan semua dalam kegiatan hari ini. Saya yakin dan tahu benar bukan Ramadan yang cukup luar biasa, tapi di kegiatan hari ini beliau menjadwalkan secara khusus untuk bisa hadir di desa dari beliau. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada Pak Dadang dan PG Imam dan jajaran di sini. Tadi saya lihat
kampusnya. Teman-teman kampusnya baru pertama kali ketemu ini. 6 bulan dari kemarin. Oh, dari yang saya hormati daerah kecamatan, saya hadir bersama kepala seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat desa, Pak Josto dan Pak Yatno dan Pak Dewi. Yang saya hormati seluruh masyarakat kecamatan Mesugan yang dalam hal ini mewakili dari para petani, khususnya kelompok-kelompok tani yang menjadi anak dari perusahaan yang tergabung dari SNA Trade. Yang saya hormati kelompok tani dan juga yang saya hormati di media yang hari ini Mas Dewi dari Ibu. Terima kasih kepada semua. Dan tentunya marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan itu yang paling penting, karena kalau badan sehat, seluruh pekerjaan, ya, seluruh gawe, seluruh apa yang menjadi tugas-tugas kita, Allah pasti bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih untuk nikmat karunia itu, dan juga nikmat karunia kesempatan. Hari ini kita diberikan kesempatan ya bertemu dan diberikan momen baik, ya, bisa saling bersilaturahmi. Dan setiap saat kita bisa bertemu. Khusus saya, ya, hadir dengan jajaran pimpinan perusahaan. Tidak setiap saat momen bisa kita bertemu. Jadi kita adalah momen yang baik bersilaturahmi. Walaupun Mas dalam kegiatan yang cukup penting. Dan tentu nikmat kita diberikan kemampuan untuk sangat luas. Saya percaya apapun level dari masyarakat kecamatan Mesugan, ada yang berstatus sebagai perangkat desa, ada yang berstatus sebagai pegawai perusahaan, tapi tetap seluruhnya tergambar sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat kecamatan Mesugan. Ada yang profesinya petani, ada yang profesinya sebagai pedagang, ada yang profesinya sebagai pengusaha, tapi semua dalam masyarakat kecamatan Mesugan. Oleh karena itu, kegiatan pada hari ini tentu pada kami dari pemerintah kecamatan Mesugan sangat apresiasi dan berterima kasih. Banyak program-program berkaitan dengan program Pemprov, saya pernah diundang langsung dan mengikuti tahun 2023 oleh Mas, ya, untuk hadir di Desa Sukamulya, ya, untuk menyampaikan program Pemprov, ya, yang dilaksanakan oleh PPU. Banyak program. Beberapa waktu yang lalu, pada saat kunjungan Pak Menteri, PPU juga ikut berkontribusi nyata, yaitu dengan program Desa Mandiri Peduli Gambut. Ya, kita punya potensi. Lahan gambut ini kan ada potensi, tapi di balik anugerah itu kan ada lahan besar. Ya, kalau Pak Menteri kemarin, ya, saya tidak salah dengar mengatakan gambut ini, ya, kalau dia terlambat, habis sudah strukturnya berubah, tidak lagi menjadi gambut. Gambut ini memiliki potensi yang sangat baik untuk sektor pertanian. Ya, karena kita disampaikan kalau persoalan masyarakat saat ada DPG Desa Peduli Gambut, salah satu tujuannya yaitu mencegah bagaimana membuka lahan dengan kesempatan. Nah, ini persoalan yang kita bawa pada hari ini adalah sosialisasi juga. Sosialisasi pencegahan karhutlah.
perusahaan bisa hadir ya dengan program-program bagaimana kita tidak membakar. Sekarang yang paling penting adalah menumbuhkan pemahaman dan kesadaran di masyarakat. Ya. Jadi makanya terima kasih di program. Tapi saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Program ini baik, bagus. Tapi kalau tidak ada kesadaran kita, ibarat kalau kita mau makan itu, saya ingin menyampaikan dulu kita bisa cari diskusi. Kalau kita mau makan, kita lebih senang disuguhi sudah berupa piring dan nasi, atau kita lebih cepat. Gimana? Kalau kita mau makan itu, kita lebih senang disuguhi nasi piring yang sudah ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, atau kita kasih cepat. Jadi senang mana masyarakat? Ini kita sama dulu. Jadi senang mana? Kalau kita tuh pengen makan itu, dikasih umpan untuk dari makan, atau kalau nanti bisa dikasih kaki sama umpan itu, kan itu masih gimana? Atau sudah tersedia? Bagaimana? Maksud apa? Mana sih? Ini pemahaman yang bagus. Kenapa? Kita mau berbicara desa mandiri, sedangkan kita masih tertanam ya mindset kita tuh kalau ada kita ada kita. Saat ini saya mengapresiasi tentu harapan saya masyarakat dan rakyat ini umpan dari perusahaan umpan saat akan diberikan pelatihan untuk pembuatan pupuk organik. Kita punya sumbernya, oke, perusahaan siap. Harus berpikir, ini harus maju makanannya, Pak Rianto harus maju, karena apa? Kita punya hutang ini sudah dibantu dengan pelatihan, kita punya sumber daya, perusahaan siap membawa tenaga ahli, harapan, dan kita punya sumber daya seperti apa? Kalau bisa cerita, dari yang 1, 2 berkembang, hasilnya bisa diketahui. Begitu juga untuk program-program yang sudah berjalan, desa mandiri. Kalau BMTG sudah diatur kelompok dilakukan pembinaan, kalau bisa kita tunjukkan hasilnya nyata. Ya, masyarakat berkomitmen sudah dilakukan pembinaan dengan tema tidak membuka lahan dan cara membakar, itu komitmen. Ya, bagaimana cara kita? Tadi Pak Kades Masidi, ya, Pak Kades ini Kades Forum, proses ya, ini tantangan. Kalau kemarin zero spot ya, walaupun kalau ada beberapa titik saya namanya soto secara dari beliau mungkin yang kita masyarakat adalah tapi kita kembali ke pribadi ya, persoalan berat kalau masyarakat menyampaikan dan memaafkan ujiannya sama-sama terus secara akurat ya adalah keluarga itu tidak ada gunanya daripada nanti kesimpulan dengan masalah hukum kok yang repot nanti salah desanya ya, lebih baik kita sampaikan apa kalau kita bicara masalah bagaimana kami itu tadi yang mau hidup tadi tentu banyak saudara-saudara kita berusaha siap memberikan tempat tapi menjadi komitmen kita saudara-saudara khusus masyarakat Kristen. Saya lebih senang, lebih bangga kalau melihat kita mendapatkan bantuan dalam peningkatan ekonomi itu kita menjadi tangguh dan mandiri. Tidak mempunyai mental yang kita terus boleh disupport, boleh disimulan, tapi petani kelompok tani itu harus berkomitmen. Kalau mentalnya lemah, dikit-dikit itu kemudahan bersama, dibantu juga. Itu dibantu juga. Bibitnya dibantu, pupuknya dibantu. Kalau pertanyaannya ada, pertanyaan besok, kita lagi. Kalau tidak bisa terakomodir, semua menjadi itu tadi. Saya
untuk merubah mindset kita dan kita lakukan hari ini sesuatu yang sangat berharga apabila kita berlakukan seperti repot yang sudah dibentuk. Tentu ada stimulan yang diberikan pusat. Ini menjadi faktor kita harus berhasil. Ya, waktu itu saya masih ingat anak ini bawa satu kelompok dari Banyuwangi. Sebenarnya saya bilang gitu, boleh lah kalau bisa nanti kesulitan ditunjukkan kelompok masyarakat yang bisa menghasilkan buku teh. Boleh lah hari ini, ya. Ya, kita punya potensi. Jadi kalau nanti untuk masyarakat kelompok ya, sumber daya yang ada ini maksimalkan. Dulu punya rencana mungkin dari Valet, ya proyek, punya daya yang baik, Valet yang didatangkan, karyawan yang didatangkan ternyata menjadi salah satu potensi. Sumber bahan baru untuk membuat satu organ. Harapannya, saya berharap semoga ini berhasil, masyarakat sukses membuat satu organik, ya. Ada bahan baku kalau bisa buku ini nanti yang dihasilkan, ya, Pak Sekjen, kalau bisa seluruh masyarakat petani yang ada di desa-desa lain bisa menikmati dan jauh dari buku, ya, tentu jauh lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan buku kimia, ya. Jadi terima kasih sekali lagi terima kasih kepada perusahaan salam hormat dan pemerintah kabupaten, ya, kepada masyarakat. Silakan nanti apa yang akan dilaksanakan pada hari ini tentu harus menjadi aturan yang berkah, ya, kepada masyarakat kabupaten Sugian. Dan yang terutama, mari kita berkomitmen untuk mendukung, ya, meminimalisir potensi terjadinya kebakaran hutan percuma di semua stakeholder di bawah kalau di dalam hal ini masih mempunyainya serta lagi potensi persinggungan masalah hukum tentu yang perlu kita ingat dan ada yang seperti itu menjamin kesehatan hasil kita. Kalau banyak asal kita menghirup asal itu potensi untuk mendapat saluran pernapasan. Ya, terhadap orang tua kita sudah lanjut usia, kalau kita masih ada, yakin saya kalau ini ada semua, ya, terkait dengan kelompok TPA yang sudah dibentuk, ya, harapan kami juga bisa dilakukan secara rutin, ya, bukan hanya panen sedetil saat memasuki musim kemarau, TPA tidak ada apa, TPA bisa duduk dari petani, ya, dengan petani tadi dalam keadaan TPA. Sosialisasi kepada saudara kita yang menjalankan pakai pola seperti ini. Jadi itu saya yakin, ya, presiden juga kepada kita bisa jadi boleh Pak Sekjen, ya, sekaligus ini tadi saya dengar di Pak, ternyata kita masih ini sekaligus selalu kami sebelum dan sore tinggal tunggu ikut kita kecamatan ya, terutama Pak Nikol, ya, sudah Gori ikut biasa, ya, masih ajar menjadi pertemuan yang lain bisa, ya, inilah salah satu perwujudan, ya, pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah dari perspektif pemerintah desa yang mungkin membantu perekonomian masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Selamat pada pemerintah desa dan jajaran, ya. Semoga apa yang menjadi catatan kita semua itu semua juga Allah dan kita semua tetap diberikan kesehatan kemampuan untuk bisa mewujudkan masyarakat yang tangguh dan lebih menjaga perekonomian masyarakat. Kalau ada hal-hal yang salah dan kekurangan, saya mohon maaf dan mohon ampun. Saya kira apabila bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Camat atas arahannya. Tadi saya mencatat Pak, di poin akhir pertama statement menjadi masyarakat yang tangguh dan mandiri ekonominya. Insya Allah dan tertutup kami di Rabbal Alamin.
Hadirin semuanya, maka selanjutnya kita dengarkan juga sambutan dari beliau pimpinan dari POK Pemkab Permil, Bapak Gadan dan kawan-kawan. Bapak semuanya anggota POK kita perlu diketahui bahwa seluruh program POK kita yang ada di desa-desa dan kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pertanian semuanya mengarah dari beliau. Jadi saya mengusulkan semua dengan lapangan itu tidak akan bisa berjalan kalau beliau tidak setujunya. Nah seperti itu. Jadi Pak Gadan sebelumnya tadi ada sebelumnya Pak sampaikan, ya Pak Gadan langsung nanti menjawab waktu beliau sebutan. Beliau tadi para anggota Depok dan yang hadir Pak, ini ramalan sudah ini Pak Gadan. Setiap tahun itu Pak Rahman Pak selalu ada event olahraga sepak bola. Dan itu setiap tahun selalu dikasih hadiah dengan sepak bola. Tapi petani Pak, pahlawan petani mereka selama ini belum ada yang ada hadiah Pak. Jadi mereka itu mengusulkan di tahun 2025 ini mereka ini mengadakan usulan biar pertanian Pak, biar nanti hasilnya terbaik. Kalau dikasih hadiah biar petani dia sudah semangat gitu. Baik, ini saja dari saya. Nanti mungkin kalau semuanya setuju kita membawa Pak Gadan nanti setuju ya. Baik Pak Gadan, selanjutnya arahan yang sebutan dari Pak Gadan sebagai pimpinan dari POK Pemkab Permil, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang dihormati Pak Camat, Pak Kades, Bapak, Sekjen yang hadir pada ini. Pertama bahwa kami dari perusahaan ingin menyampaikan kegiatan program yang sebenarnya timbangan kandidat banjir akan sehingga COVID menjadi terima kasih atas kehadiran Bapak dalam rangka kegiatan pertama kami dari perusahaan ingin menyampaikan pesan penting. Karena kemarin kita baru melakukan kegiatan apel dari Pak beberapa menteri dan gubernur Pak Busir juga hadir pada tersebut. Bagaimana ada sosialisasi terkait keberagaman itu bisa turun kalau pelaku kegiatan yang di dalam saja yang ada di lokasi kegiatan khususnya di
semua tahun ini sebenarnya kita akan masak besar aja di sini. Kalau kita ingin bersama-sama dengan kita akan Allah penduduk dia disampaikan bahwa yang berdosa jangan takut juga karena Daud itu punya potensi besarnya sebenarnya aku bersama potensi besar kalau kita berkorban yang bersih itu potensi besar makanya beliau waktu itu makanya kondisi tertentu atau semua mengerti Islam ambil bergabung itu sebenarnya penyampaian beliau itu menjadi satu pesan pesan yang satunya kami berusaha pesan itu selain masalah satu merupakan bagaimana upaya kami mendatang orang itu berjalan di desa. Kalau kita orang besar dalam itu pasti ada masalah. Bagi anak kita yang ada di bawah itu, ini punya keislaman itu tidak bersih. Jadi orang itu dan orang mana-mana itu motivasi kita tentang komunikasi dan ini tidak menjadi komunikasi misalnya yang hadir bersama ya kita jangan sama jadi pada hari ini kami akan dalam rangka bagaimana upaya untuk membangkitkan intinya kita tahu masalah ini adalah masalah petani dan sekali panen tahun makanya supaya itu bisa memberikan orang berubah selain itu juga kita berpikir bagaimana masalah itu bisa hidup bagaimana bisa mendapatkan penghasilan itu dan karya pertanian bisa mendapatkan hasil bulanan bisa mendapatkan hasil yang pertambuhan tahunan. Kalau ini pertanian bisa dipakai seperti yang ada di bawah kita Allah karena berpikir berpengaruh dan berubah yang berarti daripada kebun Allah hari itu sama kita apa untuk menuju kita langsung bertahan apa yang pertama kita mau budaya juga agar kami memiliki konsep yang sama kita harus sama dan berbeda kalau kita bersama berarti mudah kita kompak
tapi kembali itu berdiri, kembali ke kelompok berikutnya. Kami tidak boleh berubah. Kalau ada tambahan kelompok kami yang bisa digunakan, kami akan berubah. Tujuan apa? Dari pemberdayaan perekonomian. Kalau ada yang menyatakan bahwa dananya kita kembali itu tidak ada. Saya katakan itu tidak ada. Itu adalah tindakan yang tidak benar. Yang benar adalah dana sebagai tuntutan harus diberikan ke orang. Itu terkait pemberdayaan pertanian ini perlu kami tingkatkan terus contohnya ini. Pemberdayaan pasti kemudian untuk rumah rumah ini harus berani caranya. Itu bukan berbeda kalau mengatur contohnya kami punya berkata ini adalah masalah di kecamatan ini bisa menjadi pusat permasalahan. Contohnya terus sekarang itu berjeruk sesuatu orang bagaimana kalau pun yang situasi kita sekarang itu hanya dan ada anak yang bisa bisa ini akan menjaga masuk dari kota orang pertama kita awal harus siap untuk mendukung supaya rencana yang untuk mengembangkan posisi. Jadi bapak-bapak harus tahu pupuk organik ini akan mengembalikan tanah seperti kami semua. Selama ini kita menggunakan pupuk ini atau pupuk ini dapat waktu nanti ada masa peringatan itu ya dapat akumulasi amanah. Ini untuk mengembalikan bagaimana mengembalikan kita menghilangkan konservator kita polanya bunga bercampuran dengan bagaimana organik ini bisa organik contohnya tadi pupuk yang dirasakan bawah atau akhirnya sumber dari pertanian tapi itu juga bisa dikerjakan atau pupuk cair di wilayah karena sumber pupuk ini sangat terbatas. Jadi dari sini betul ada tapi penambahan yang di desa tapi buat ekonomi itu dari pengelolaan seperti yang pernah kami lakukan di desa jalur bawah kemudian awal ini sudah membuat dan hasil
meminta beliau mau memberikan atau menuliskan ilmu atau pengalaman beliau tidak sih kalau habis itu tidak kenal beliau ini bagaimana kalian dia bisa bermain yang bisa katakan bagaimana tertular dan yang lain bisa hidup di kita. Pemberdayaan ini sangat penting untuk bisa menserahkan tujuan agar pola pikir kita karena gini ada perubahan. Ada sebagian orang mungkin ini ada apa nih masih masuk. Tentu ada sesuatu. Itu pikiran itu ada. Selalu terjadi dan kami bisa mengalami. Kami ini berniat untuk melakukan ini. Tapi kita dicurigai itu tidak mungkin. Ada kepentingan apa? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Hanya berpikiran seperti itu. Kenapa? Ini orang pikir yang sebenarnya mengundurkan. Ada orang mau beri bantuan, begitu kan mau beri bantuan, dan begitu bantuan itu mau beri bantuan. Aslinya mau beri bantuan. Maka kita alhamdulillah kenapa kita melakukan kegiatan berbagi sekarang? Kami mencoba menyalur atau menjalankan ini secara bertahap. Tapi menjadi mulia kita suka melihat dan melihat. Kemudian kalau tahu sesuatu karena kemudian tersebut ujungnya dengan ada untuk menekan terjadi anggutan. Kami akan sangat bersyukur kepada semua. Contohnya bapak-bapak kalau kalau itu mau kami akan membantu bapak-bapak maksud kami tidak lain tidak bukan hanya untuk mengajarkan sampai ada kebakaran rumah karena ada dengan adanya kesehatan itu bapak-bapak pasti terjadi silakan para guru saya yang kami adalah bagaimana masyarakat bisa itu tujuannya tidak ada yang lain tidak ada politik yang lain tidak ada sekali lagi tujuan baiknya adalah ke sana dan pada hari ini kami akan berupaya untuk bisa merealisasikan kegiatan pembuatan tadi yang bersumber kegunaan. Salah satu sebelum kita punya sama harapannya adalah anak-anak, tapi anak-anak itu pun lawan ini orang yang biasa harus dimanfaatkan. Kita cari solusi. Studi kami menuju ke desa Sukarnoye dan ke Sukarnoye melihat di sana dan ini bisa direalisasikan. Makanya ada usulan dari saya disuruh membuat pupuk organik dari lawan kampret ini merupakan pupuk terbaik yang ada di dunia. Niscaya bahwa pupuk yang menjadi bersumber dari tidak akan ada. Ini baru penjelasan secara teori ya, pembuatan pupuk cair dari kotoran kelelawar atau kampret. Baru penjelasan. Selesai dari penjelasan secara teori ini nanti akan dipraktekkan bagaimana caranya membuat pupuk organik cair ya. Dari kotoran kelelawar. Itu nanti ada dua, pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Dan khusus untuk di wilayah air Sugian
pupuk itu menjadi hal yang sangat penting atau pokok ya, terutama untuk meningkatkan produktivitas tanaman, baik tanaman pangan maupun perkebunan. Begitu juga untuk sayur-sayuran, termasuk jagung, juga sepertinya dibutuhkan pupuk organik dan bahan-bahan yang sudah ada di jalur itu banyak sekali ya, terutama pemilik gedung walet itu biasanya banyak kotoran kelelawar dan sebagainya. Dan tadi ada komentar bagaimana dengan kotoran ayam, karena ayam itu hampir setiap rumah punya ayam. Bagaimana jika kotoran ayam itu juga bisa diproses menjadi pupuk organik cair dan padat. Usai dari pemberian pengarahan ini nanti akan sekaligus dipraktekkan, dan coba kita akan tanyakan bagaimana dengan kotoran ayam, seperti komentar Pak siapa tadi? Komentar netizen. Komentarnya Pak Asep Rahmatullah ya, terima kasih sudah berkomentar. Ini juga nanti akan kami tanyakan ya, kenapa enggak kotoran yang sudah tersedia saja, misalnya kotoran ayam, kambing, sapi dan lain sebagainya. Dan yang membuat pupuk organik cair ini juga termasuk membuat pupuk organik cair dari kotoran kambing dan sapi. Ini yang termasuk yang akan dipraktekkan nanti. Beliau para pembuat pupuk organik itu dulu juga berproses seperti saat ini ya, dari jalur mulia ya, jalur 13 kalau nggak salah, itu juga dulu berproses seperti saat ini ya, belajar. Setelah itu dia bisa memproduksi, dan setelah diproduksi juga bisa diperjualbelikan karena memang memiliki kualitas pupuk yang baik ya, secara organik. Dan itu akan membuat tanah menjadi hidup. Berbeda dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia biasanya bisa membuat tanah menjadi mati dan ketergantungan. Kalau tidak dipupuk pakai pupuk kimia, tumbuhan tidak tumbuh subur. Berbeda dengan pupuk organik cair ataupun padat, atau secara umum pupuk organik itu justru akan menghidupkan tanah ya, akan menjadi humus dan akan bertahan lama. Ini bedanya. Jadi nanti kita akan mengikuti bagaimana prakteknya, cara membuat pupuk organik cair, apa saja campurannya dan bagaimana prosesnya, sehingga bisa dicontoh atau ditiru dan bisa diaplikasikan ke tanaman. Jadi usai pengarahan secara teori ini nanti langsung praktek ya, bagaimana membuat pupuk organik cair. Prakteknya nanti berada di Desa Jadi Mulia, ujung timur. Nah, masalahnya di ujung timur itu sinyal mungkin susah ya, lemah. Kalau nanti sinyalnya kuat, seminggu akan live bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari kotoran kelelawar yang sudah ada di beberapa RBW atau rumah burung walet, yang bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk pupuk tanaman. Insya Allah nanti kami akan live ya kalau sinyalnya bagus, karena kata warga di ujung Desa Jadi Mulia itu
lemah sinyalnya. Kalau misalnya nanti sinyal lemah, berarti kita akan siaran tunda. Kita rekam ya, siaran tunda. Memang sebaiknya langsung ya, kalau live kan langsung diikuti dan masyarakat bisa mencontoh bagaimana cara membuatnya, terus kemudian campurannya apa, sehingga bisa langsung dipraktekkan. Dan di Desa Jadimulya ini juga petani juga ada yang menanam jagung, kurang lebih 17 hektar lah ya di Desa Jadimulya. Sebenarnya kalau musim-musim seperti sekarang ini di beberapa desa sebenarnya bisa menanam jagung, seperti di Desa Muktijaya yang cukup luas ya, ada 80 hektar. Kemudian di Desa Bandarjaya kemarin liputan Sungai Seminggu ada sekitar 40 ya, 40 hektar. Dan semua kebun jagung kami lihat itu semuanya baik ya, bagus semua. Dan saya lihat berhasil, jagungnya subur, tumbuh subur maksudnya. Terus kemudian buahnya juga bagus, tidak banyak hama lah. Saya rasa tahun ini panennya bagus ya, jagung, terutama di Desa Muktijaya dan Desa Bandarjaya. Nah, yang di Desa Jadimulya ini juga kabarnya bagus. Nanti kita lihat seperti apa pertumbuhan jagung di Desa Jadimulya. Sekaligus nanti bagaimana praktek pembuatan pupuk organik cair. Baik, terima kasih Pak Dadang telah memberikan arahan, masukan juga rencana kerja dan program-program yang telah dijalankan dan yang akan dijalankan. Teman-teman semuanya di lapangan bersama kami tadi. Ini mohon maaf Pak Dadang karena jadi terakhir tadi saya katakan Pak Dadang, nanti kita konsepkan bareng-bareng teman-teman kita diskusi terkait binaan kita. Bahkan sebenarnya tujuannya dari penanganan ini Pak adalah nanti untuk konflik pertama aplikasi pupuk kita Pak, yang ikut organik harus pakai organik semuanya nanti. Kalau tidak pakai organik dengan bisa. Bahkan di dalam dulu kita dikonsepkan secara kelompok di desa-desa, karena nanti insya Allah itu menjadi semangat kita di tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sebelum nanti teman-teman semuanya bahwa pelatihan organik ini terkhusus pada Pak tim organik Desa Jadimulya, yaitu Pak Haryanto dan tim yang akan dibuat langsung. Kalau itu kan lama, nanti kita ada training organik dari lapor dari kita di Jadimulya Pak Wagimin. Setelah itu nanti karena anak-anak kita panas, kita makan dulu. Nanti kita mungkin karena pembuatannya, prakteknya dan bahan-bahannya kita teduh. Nanti setelah itu kita isoma, kita nanti langsung praktek di sana. Dan setelah itu sore kita teduh, kita ya, yang ada teduh nanti yang MPA nanti kita bisa mengikuti kegiatan simulasi alat-alat yang akan dibantukan untuk pencegahan karhutlah. Seperti itu juga, itu letaknya di lokasi sektor taman gedung kita di areal cetak lahan di Kementerian Permen Dusun 3. Baik, selanjutnya pada Bapak Pimpin pelaku organik dari Desa Jadimulya dengan Kementerian Permen pada Bapak Pimpin untuk bercerita dan bermasukan terkait program ini. Pada Bapak Pimpin bersilakan. Testimoni lah, maksudnya testimoni. Kalau kita ini dari buku saya berapa awalnya bercerita setelah pakai bukunya. Biar baik, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la nudriku biddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jatimulia beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Camat Air Sudihan, Bapak Ardides beserta tim dari kecamatan. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak Badan Hartawan selaku pimpinan dari Optimal dan Kapenir beserta rombongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Sam Bosir dari Sinarmas beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua Kelompok Tani se-Desa Jatimulia. Yang saya hormati Bapak-bapak MPA. Yang saya hormati penggiat organik dari Desa Jatimulia. Yang saya hormati dari media, ada Mas Dede dari Sungai Hinggung. Dan terlupa kepada seluruh peserta Deadlock CSR, PT Optimal dan Kapenel, dan terlupa juga kepada rombongan kami dari tim Biorka dari Kabupaten Banyuasin. Kami berangkat 4 orang yang alhamdulillah di kepengurusan ini ada 8 sampai 9 orang. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita hadirkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa menghadiri kegiatan sosialisasi karbuka dan pembuatan pupuk organik Guangmana. Bapak Ibu, izin di sini selaku koordinator dari penggiat organik di Banyuasin. Yang pertama Bapak Ibu, saya sangat bangga sekali karena apa? Ada sekelompok masyarakat yang menghubungi saya berkaitan dengan pupuk organik, yang mana memang mungkin kalau terkait masalah pupuk organik, mungkin bapak-bapak di sini juga selaku pelaku organik. Namun mungkin kami dari Biorka sedikit mendalam mempelajari apa-apa yang berkaitan dengan kandungan organik. Yang alhamdulillah pada tahun 2022 kami beserta rombongan mematenkan produk organik yang diberi nama pupuk Biorka atau pupuk biang organik kompos alami. Yang mana Bapak Ibu, pupuk yang kami buat ini, alasan dasar yang pertama kami lakukan, pertama pada saat itu banyak bapak-bapak petani mengeluh atas kekurangan pupuk kimia waktu itu. Dan alhamdulillah kami bersama rekan-rekan memutuskan untuk membuat satu inisiator bagaimana walaupun tidak menggunakan 100% pupuk kimia, kita tetap bisa menghasilkan
70-80%. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sampai saat ini untuk kelompok-kelompok petani organik khususnya di Kecamatan Muarasudian dan Oki atau Kabupaten Kabupaten Tidin, banyak juga kami menyuplai pupuk-pupuk ini. Terakhir kami ke Kayagung. Dan alhamdulillah responnya juga sangat bagus. Pada dasarnya Bapak Ibu, pupuk organik ini semuanya bagus. Cuma kita dari pelaku petani itu kalau bahasanya kurang sabar, karena respon dari pupuk organik itu tidak konstan atau tidak instan 3-4 hari langsung berubah hijau, tidak. Karena pupuk organik awalnya dia itu melakukan pembedahan tanah dulu, bagaimana tanah itu menjadi subur dan menjadikan kompos-kompos yang sudah mati diurai. Alhamdulillah untuk bahan baku di Desa Jatimulia ini saya juga pernah terpikirkan bagaimana mengembangkan kohe-kohe lain selain urin yang kami gunakan. Dan untuk produk kami ini 97% itu berasal dari urin sapi. Karena urin sapi juga bisa mengandung bakteri untuk mengusir hama. Dan kalau kita melihat di Google maupun di media sosial, untuk pupuk guano ini masih jarang, mungkin belum ada tapi belum dikembangkan. Dan harapan kami dengan adanya kolaborasi, karena Pak Sekdes juga sudah merupakan pelaku organik yang sudah lama, tadi sempat berbincang bagaimana ke depan pupuk guano ini bisa besar dan bisa dimanfaatkan oleh petani-petani khususnya di Kabupaten Oki dan bisa meluas ke seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya berdiskusi dengan sahabat-sahabat penggiat petani Indonesia. Saya membuat satu formula yang dinamakan G18, di mana G18 tersebut bisa mempercepat pembuatan pupuk organik, baik kohe guano, kohe sapi, kambing dan lain-lain. Jadi ini bisa mempercepat hasil panennya yang biasanya butuh waktu 15-20 hari panen, ini 3-5 hari sudah bisa dipanen. Jadi pupuk guano ini harapan kami juga bisa lebih dahsyat dari pupuk biorka, karena pupuk biorka ini juga favorit di pertanian. Mungkin kalau selama ini kita fokus di kelompok-kelompok pertanian, tidak full di medsos, karena memang untuk menjangkau lebih luas kita harus ada backing medsos yang kuat. Mungkin dari tim kami untuk media-media sosial masih kurang mumpuni. Alasan pertama, tidak kami full medsos. Pernah ada permintaan dari Thailand, kami sempat bingung, mahal komposnya daripada pupuknya, seperti itu. Kemudian ke depan, karena pemerintah juga saat ini di seluruh desa se-Indonesia sudah terbentuk koperasi, di mana koperasi juga ada bidang logistik. Mudah-mudahan untuk di Desa Jatimulia untuk pengembangan koperasinya juga bisa
pengajuan terkait pengiriman barang-barang untuk mempermudah pengiriman baik bahan baku maupun hasil produksi. Bapak Ibu, kalau terkait sudah berapa besar petani khususnya di Kecamatan Muara Sujan, hampir seluruh petani yang ada di Kecamatan Muara Sujan walaupun tidak memakai produk Bjorka, hampir rata-rata memakai pupuk organik. Cuma kadang dari bapak-bapak maupun ibu-ibu petani belum tepat penggunaan, kapan waktu penggunaan pupuk organik diterapkan. Alhamdulillah kalau untuk di khusus di Bjorka, dari tahapan 0 setelah membacakan itu sudah bisa dilakukan sampai umur 35 hari. Setelah itu tidak boleh dipakai lagi karena pupuk ini mengandung CPT tinggi, bisa gunting atau beranak lagi, jadi nggak panen-panen nanti orangnya. Jadi ketika umur 30 hari stop. Nanti harapan saya juga dari tim penggiat organik yang ada di Desa Jatimulya membuat struktur pengurusan di bidang masing-masing. Kemarin sempat saya share terkait bahan-bahan apa saja yang perlu disiapkan. Insya Allah sore ini bisa kita laksanakan untuk pembuatan pupuk 2 Bapak Ibu, untuk kami atau saya selaku penggiat organik, saya 100% sudah tidak menggunakan pupuk kimia. Cuma ini butuh proses panjang, banyak perdebatan karena memang untuk petani-petani khususnya di Indonesia masih ketergantungan pupuk kimia. Saya tidak mengatakan dengan adanya pupuk organik ini kita bisa sedikit demi sedikit mengurangi agar tanah maupun hasil pertanian ini lebih sehat. Dan salah satu motivasi saya terkait organik ini bagaimana di desa itu bisa bertani cerdas iklim atau pertanian ramah lingkungan. Benar, hampir mungkin 80% penduduk Indonesia yang melakukan pertanian itu akan melakukan sistem bakar. Alhamdulillah untuk beberapa kelompok yang berada di bidang kami hampir tidak membakar lahan lagi. Itu ada teknik bagaimana agar tidak membakar dan rumput tidak cepat besar. Tadi sekilas kata lewat, jagung sudah habis gini, rumput sudah ada. Itu ada polanya bagaimana agar gulma tidak cepat tumbuhnya. Dan Bapak Ibu, terkait di 18 ini, kalau saya buka ini bisa satu RT tercium. Betul. Ketika Bapak melakukan penyepraian, karena bahan-bahannya luar biasa, dari tulang-tulang, bukan tulang manusia, ya. Dan sudah kami lakukan uji lab agar bagaimana untuk baunya itu lebih bukan lembut seperti backclean ya, wangi. Jadi tetap sedikit-sedikit ada aroma urin. Nah kemungkinan untuk buah ini saya juga baru melakukan, saya belum tahu apa baunya nanti seperti backclean atau triso, kita belum tahu. Karena sama-sama kita akan lakukan uji coba perdana. Mudah-mudahan
hasil dari pembuatan buku ini bisa dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang ekonomis, tidak menguras kantong seperti itu. Dan terkait padi Bapak Ibu, selain dari kami, rata-rata untuk saat ini per hektar itu hanya menggunakan 3 karung karena masih melakukan penyemprotan guna, mau tidak mau harus dipupuk kimia. Dan untuk jagung, karena jagung ini tanaman semi keras atau batang keras, itu per hektar rata-rata 8 liter atau gitu ya, itu 8 liter Pak. Kalau untuk padi itu bisa 4 liter. Dan untuk harga, kalian promosikan, ini kami jual Rp55.000 per liter. Dan rata-rata untuk efek jangka panjangnya itu ketika 45 hari. Ketika kita melakukan pupuk kedua atau ketiga kimia, ini sudah muncul, bahkan lebih hijau seperti ini. Karena sudah kami tambahkan bahan, kebetulan bahan yang kami cari ada di Desa Sukamulya, yaitu daun kapang. Alhamdulillah kami sempat ngambil bibitnya, itu sebagai formula tambahan untuk memperkuat. Bapak Ibu, mungkin nanti kita sama-sama bisa memonitor untuk pembuatan pupuk guano ini. Mungkin hanya itu sedikit dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.